Pengembangan kawasan Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas mengedepankan perpaduan dari berbagai tipe daya tarik wisata, baik alam, budaya, dan buatan. Hasilnya luar biasa. Justru penduduk lokal itu cuma 10%, banyak yang datang dari luar. Pertama, kami ambil konsep yang kami mau kembangkan untuk menjadi desa wisata, yaitu agrowisata. Yang kedua, menjadi desa wisata budaya. Alhamdulillah, makin sekarang tadi kita lihat bagaimana UKM-UKM ini bisa mengambil peran sebagai bagian daripada kebangkitan. Salah satu key sukses faktor dari penyiapan destinasi Mandalika untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang World Superbike dan MotoGP adalah adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemenparekraf bersama dengan kementerian lembaga lainnya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan dukungan melalui intervensi sesuai kewenangannya. Kami sama-sama 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Kemenparekraf sendiri mengembangkan destinasi super prioritas Mandalika menjadi destinasi wisata kelas dunia, berfokus pada unsur 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Atraksi alam, pantai, dan laut, budaya, event budaya, dan minat khusus, serta atraksi buatan manusia, diantaranya fasilitas Mandalika International Street Circuit, peningkatan aksesibilitas Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Internasional Lembar, Lombok Barat untuk kapal pesiar atau cruise, maupun jalan darat menuju objek wisata dengan internasional. Sementara itu, amenitas berupa prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata seperti akomodasi, restoran, Tourist Information Center, dan toko souvenir yang dibangun oleh para investor. Bisa kita lihat sekarang dengan adanya World Superbike, kemudian MotoGP, pengunjung yang datang ke NTB ini luar biasa. Jadi leverage point utama sehingga menggiatkan perekonomian kita, sehingga eksternalitas positifnya kemana-mana. Listrik tidak padam, ICT facilities jadi nomor 1, kemudian fasilitas jalan lebih bagus, kemudian hotel penuh, pesawat penuh, kemudian bandara hidup 24 jam, restoran ramai, kuliner, pusat kuliner jadi meriah, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Memang mengakselerasi perubahan tidak gampang, tapi dengan adanya big event seperti ini, mau tidak mau orang dipaksa untuk berubah. Misalnya rumah sakit harus kelas 1, berarti tadi yang tidak mau belajar, yang tidak mau resisten terhadap perubahan, mau nggak mau dipaksa oleh keadaan untuk berubah. Jadi yang tadinya satu target misalnya 2-3 tahun, karena persyaratannya harus tipe A, ya harus digesa semua. Jadi big event itu menjadi motor utama perubahan. Oleh karena itu masyarakat yang tadinya santai-santai karena pandemi, sekarang ketika akomodasi sangat kurang, bikin homestay, bikin ini itu dan lain sebagainya. Jadi event besar seperti MotoGP ini mengakselerasi perubahan masyarakat.
ini kan eventnya yang besar itu ada World Superbike bulan November, kemudian MotoGP. Sedangkan sirkuit kan sudah ada di situ. Apalagi kami dapat masukan dari pembalap dan kru bahwa sirkuit itu kalau sering dipakai itu akan lebih nyaman. Oleh karena itu, salah satu strategi kami adalah bagaimana menghadirkan banyak event bukan hanya World Superbike dan MotoGP. Tapi kita sudah dapat agenda-agenda dari international event juga, misalnya balapan mobil bulan Oktober dan di bulan-bulan yang lain, sehingga mudah-mudahan semua aktivitas di Mandalika ini tidak akan terputus, sehingga pengunjung akan tetap datang mengunjungi sirkuit ini. Image saya bahwa kawasan ekonomi Mandalika itu bisa menjadi starting point perkembangan kejayaan Indonesia, supaya para tamu wisatawan domestik maupun wisatawan asing ini merasa nyaman tinggal di Lombok. Nah, inilah yang perlu kami tingkatkan, ya, kemampuan hospitality orang-orang yang langsung berkecimpung di dunia pariwisata, sehingga untuk ke depan ya akan lebih siap lagi. Nah, untuk saat ini memang ya masih banyak kekurangan lah, tapi kekurangan itu sebagai pemicu ke depan. Kita tahu kekurangannya apa, ya kekurangan inilah yang akan kita push untuk memenuhi ya seperti apa standarnya. Bom dia. Mario, good morning. The people is very nice. Welcome to Lombok. Untuk kebagian kamar, tamu-tamunya sangat banyak sekali, seolah-olah membeludak. Semua akomodasi yang ada di kawasan zona 1 Mandalika itu 100% terisi semua. Nah, dari 17.500 kamar ini kita melihat bahwa penonton MotoGP sekitar 60.000 dengan asumsi bahwa mungkin sekitar 20.000 atau 20.000 sampai 30.000 itu adalah penduduk lokal. Namun ternyata hasilnya luar biasa. Justru penduduk lokal itu cuma 10%, banyak yang datang dari luar. Jadi kita coba berusaha untuk mencari solusi lain terhadap kekurangan kamar itu. Berbagai ide, berbagai solusi alternatif yang dikemukakan oleh stakeholders, antara lain dengan pembangunan sarhunta, bahkan rusun, homestay, dan juga termasuk di dalamnya adalah hotel terapung kapal-kapal besar dari Pelni. Nah, dalam perhelatan MotoGP ini memang dari Kementerian Perhubungan itu mencoba untuk membantu untuk mensupport perhelatan MotoGP 2022. Karena waktu itu kami mendapatkan info bahwa memang akomodasi di sini itu sangat terbatas. Oleh karena itu maka yang paling mudah dan paling cepat untuk bisa digunakan itu adalah menggerakkan kapal penumpang yang memang pada kapal ini sendiri memiliki akomodasi yang seperti layaknya hotel.
Jadi memang salah satu yang kolaboratif dengan stakeholder ini adalah dengan Pemda. Jadi Pelni ini sebagai operator untuk menggerakkan kapalnya. Jadi kami menyiapkan kapalnya. Sedangkan untuk pelaksanaan di lapangannya, baik itu model reservasi, kemudian siapa saja yang nanti bisa menginap di sini, itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah setempat. Karena mereka yang lebih tahu kondisi yang ada di sini. Proses masuk ke sini yang membuat saya benar-benar surprise. Ternyata masuk ke KM Kelut ini sangat luar biasa gitu. Jadi pelayanan di darat di Hotel Bintang 5 itu dilaksanakan di sini. Saya kaget ini kalau bisa seperti ini. Nggak artinya layak, sangat layak kita. Saya sangat bangga dengan inisiatif dari Kementerian Perhubungan, kemudian disupport oleh Pelni juga ya. Ini bagi kami pecinta MotoGP yang selama ini sering nonton di negeri orang, kita bisa menyaksikan di negeri sendiri. Kementerian PUPR secara fisik membangun ini sebagai bagian dari para intervensi pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga sadar wisata. Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu lebih kepada fasilitasi mengisinya. Katakanlah biasalah penduduk-penduduk kita mungkin tempat itu terspraynya masih warna-warni, tapi dengan sentuhan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita rubah semua jadi putih karena itu adalah SOP. Kemudian kita juga melatih hospitality. Tidak kebagian kamar begitu, tidak kebagian kamar. Tamu-tamunya sangat banyak sekali, seolah-olah membeludak gitu. Sehingga ada rumah-rumah masyarakat yang mau tidak mau kita harus kita harus kontrakkan karena kasihan juga tamunya datang dari Jawa, dari Jakarta gitu. Mau tidak mau kita ngomonglah sama penduduk, oke lah. Dari awalnya kita kan kebetulan juga karena COVID-19 ini. Itu kan sangat sulit sekali untuk cari duit, untuk cari lapangan kerja, untuk cari hidup lah gitu. Tapi alhamdulillah setelah ini ya adalah 300, 600 sampai 1 juta itu kita peroleh. Kita melihat bahwa saat seperti ini sebetulnya keterbatasan pemerintah itu sangat-sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan untuk bisa kita mencapai tujuan bersama itu dengan kolaborasi. Oleh karena itu dari awal kami sudah mengukuhkan beberapa peluang kerjasama dengan pihak swasta. Pada dasarnya kita sudah cukup lama melihat lokasi Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia, yang dimana kami ingin ikut berkontribusi terhadap pengembangan akomodasi atau amenitasnya. Namun seiring dengan perjalanan Mandalika MotoGP, acaranya yang digelar itu lumayan mepet, jadi karena keterbatasan waktu, kami harus membuat suatu solusi yang lebih cepat sifatnya. Dan pada saat itu ada 1 bulan yang kami miliki untuk bisa men-setup suatu solusi akomodasi. Jadi pada saat kita membangun campsite, juga kami mengikuti guidelines tersebut supaya CHSE ini walaupun hanya 3 hari ya kami di sana untuk event MotoGP tetap terpenuhi. Dari sisi kebersihan, pengolahan limbahnya, security-nya, dari sisi health ada peduli lindungi, temperature check, itu semua kami lakukan. Dan juga kebetulan ada site-nya di ruangan yang terbuka, jadi secara social distancing pun juga sangat-sangat memadai. Alhamdulillah kita lihat bahwa semua akomodasi yang ada di kawasan zona 1 Mandalika itu 100% terisi semua.
Oke. Hari pertama dan hari kedua kita lihat di sekitar Mataram, Lombok ini memang belum full, tetapi hari ketiga ternyata semua hotel-hotel yang ada di kawasan Mataram di Lombok Raya semuanya juga terisi. Mengapa? Karena secara total hasil kajian kami melihat bahwa 95% akomodasi yang ada di kawasan Gili, Lombok, Mandalika semuanya itu secara merata terpenuhi. Desa wisata juga turut merasakan dampak daripada gelaran MotoGP ini. Adalah sekitar 30% lah pengunjung untuk di era MotoGP ini, peningkatan sedikit. Sebelum gelaran ya, alhamdulillah okupansi hotel-hotel yang ada di wilayah Senggigi, Lombok Barat itu kurang lebih mencapai sekitar 97–98% tingkat hunian kamarnya. Sementara untuk di wilayah Sekotong itu dari baik itu hotel-hotel maupun bungalow yang ada di sepanjang jalan maupun yang di Gili itu tingkat hunian sekarang sudah mencapai 65%. Narmada Suranadi, di mana di situ banyak homestay, itu tingkat hunian sudah mencapai 35%. Desa wisata juga turut merasakan dampak daripada gelaran MotoGP ini. Ya, di Lombok Barat sendiri sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 60 desa wisata dari 119 desa dan 3 kelurahan. Kami melihat bahwa wisatawan yang akan datang ke Lombok ini sangat banyak. Sehingga kami berupaya untuk memberikan alternatif tempat wisata. Kami juga mengembangkan desa wisata ini sebagai tempat alternatif bagi para wisatawan. Jadi wisatawan tidak hanya ke Senggigi atau ke Sekotong, tapi juga bisa melihat apa yang ada di desa-desa wisata yang ada di Lombok. Melihat kultur masyarakat Desa Kebonayu sebagian besar yang secara turun-temurun mempunyai kegiatan yaitu bertani. Jadi pertama kami ambil konsep yang kami mau kembangkan untuk menjadi desa wisata yaitu agrowisata. Yang kedua menjadi desa wisata budaya. Desa Kebonayun mempunyai 7 dusun yang kurang lebih luasnya 300 hektar secara akumulasi desa. Adapun potensi-potensi yang mau kembangkan di desa wisata ini, yang pertama mengenai agrowisata yang memadukan antara konsep teknologi dan lokal seperti golden melon,
yang mempunyai sistem budidaya hidroponik, ada golden melon yang sistem konvensional, dan ada juga paket-paket seperti jamur kristal, anggur import, dan lain sebagainya. Desa Kebon Ayu, apa saja yang mau dipromosikan di Desa Kebon Ayu. Salah satu, kami mempunyai dusun, 7 dusun itu yang sebagian masyarakatnya itu sebagai penenun. Jadi tenun-tenun itu tentunya petenun kami ini sejak turun-temurun yang mempunyai histori-histori tenunan yang mungkin tidak bisa ditemui di daerah lain karena berbagai dengan sistem pesan dulu baru diadakan barangnya. Ditawarkan oleh Desa Wisata Sedau ini kebanyakan adalah wisata alam, bumi perkemahan, camping, dan atraksi-atraksi budaya yang ada di Desa Sedau itu sendiri. Alhamdulillah di sini sudah masyarakat sudah mulai sadar wisata. Kami di sini melibatkan sekitar 20 orang pemuda-pemudi yang ada di Desa Sedau, sekitar 15 orang pelapak yang alhamdulillah sudah bisa mendapatkan dampak dari hadirnya Desa Wisata Sedau, destinasi wisata alam Gunung Jaya. Alhamdulillah untuk karena adanya event MotoGP ini, kami khususnya Desa Wisata Sedau mendapatkan peningkatan termasuk pendapatan karena kami juga banyak kedatangan tamu-tamu dari luar daerah, termasuk dari Jakarta, Bandung, dan lainnya yang hari ini mau camping di sini seperti tenda-tenda yang sudah terpasang ini ada dari Ikatan Motor Indonesia yang berjumlah 32 orang akan berkemah selama 3 hari di wisata alam Gunung Jaya. Jadi dengan berkemahnya komunitas-komunitas tersebut dapat meningkatkan penghasilan dan dampak pada masyarakat Desa Sedau. Begitu. Wah, luar biasa, nggak nyangka, saya pikir datang udah ini itu makan ya udah tidur gitu. Tapi dari jauh memang saya udah minta, Bu, tolong siapkan ini. Tapi di sini inisiatifnya tinggi. Jadi warung-warung itu kami perlukan. Luar biasa. Yang kedua, makan gimana? Ibu Sophia udah nyiapin. Alhamdulillah jadi agak tenang nih. Tinggal termalam tidurnya, saya belum nengok ke dalam, tapi saya lihat sih sudah oke banget.
ya. Kenapa harus ada deck ini? Intinya kalau kita tidur di atas panah ini, kemudian batu dan lain-lain. Kedua, kalau basah. Ketiga, ular dan lain-lain. Tapi dengan adanya di atas ini akan lebih nyaman. Cepat tanggap dibikinkan dan lain-lain. Tinggal air juga udah disiapkan segala macam. Jadi impresi saya saat ini top. Tinggal besok bagaimana pelayanan. Yang pertama pelayanan, kedua keamanan. Yang ketiga keselamatan. Ya.